Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, seperti biasa diawali dengan aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini aku mau masak menu untuk makan siang hari ini. Nah, ini adalah stok kulkas yang paling terakhir ya, ada sayur kangkung. Jadi aku mau tumis aja. Dan jangan heran ya kalau misalnya udah beberapa hari ini aku up video itu masak tumis kangkung terus. Entah kenapa ya, lagi hobi-hobinya makan kangkung. Mudah-mudahan nggak doyan tidur ya habis makan kangkung. Nah, ini aku gunain cabai sama bawang yang diiris-iris aja ya, jadi nggak diulek. Karena kangkungnya kan cuma seikat, jadi nggak terlalu banyak jadinya nanti. Paling buat satu kali makan. Dan untuk makan malam hari ini nanti mikir lagi ya mau masak apa. Nah, ini adalah minggu terakhir anak-anak libur sekolah karena hari Senin depan mereka udah mulai sekolah ya. Kalau aku udah dari hari Senin tadi udah mulai kerja karena memang di tempat kami tinggal itu antara tingkat SMA dengan tingkat SD dan SMP itu berbeda untuk tanggal liburnya. Jadi tanggal masuk sekolahnya pun beda ya, jadi selisih 1 mingguan. Nah, ini aku udah masukin sayur kangkungnya dan seperti biasa ya aku tambahin dengan sedikit air karena anak-anak itu doyan yang ada kuahnya. Dan kalau di video aku sebelumnya kemarin itu sayur kangkungnya aku tambahin dengan telur puyuh ya yang udah direbus gitu buat campuran karena kan untuk menu protein hewani atau protein nabatinya itu adik Gina nggak makan tahu goreng, jadi aku masukinlah telur puyuh rebus. Nah, karena hari ini itu untuk protein hewaninya aku mau goreng tepung cumi, jadinya untuk kangkungnya ya polosan gini aja ya. Dan tadi itu aku mau masukin kecap manis sedikit ya, cuman karena di botol kecapnya itu udah habis, belum aku refill ulang, jadi ya udah deh nggak pakai kecap, cuman pakai saus tiram aja dan aku tambahin sedikit gula pasir. Oke, lanjut. Nah, habis masak kangkung tumis itu aku turunin lagi wajan yang lain karena aku mau goreng cumi ya. Jadi cuminya itu aku goreng tepung aja sebagian. Kemarin itu beli cumi 1 kilogram harganya 90.000 dan setengah kilonya itu aku mau masak hari ini. Karena cumi itu kan kalau dimasak jadinya sedikit ya dan setengah kilo itu paling buat sekali makan. Itu pun makannya juga dibatas-batasin ya. Jadi kalau mau makan enak ya seperti itu. Kadang-kadang diselingin nanti lauknya ikan. Kadang kemudian tahu tempe, udang, telur. Jadi jangan sampai mau makan enak terus ya. Disesuaikanlah dengan penghasilan atau pemasukan. Kalau mau nurutin nafsu ya 1 kilo itu bisa habis sih untuk satu kali makan ya. Ini juga kalau misalnya protein hewaninya kurang bisa nambah telur dadar atau telur ceplok gitu. Nah, ini aku beres-beres meja makan sekaligus juga mau naruh sayur tumis kangkung tadi ya. Dan seperti biasa di atas meja itu ada kantong. Kantong itu pasti isinya adalah makanan yang dibeli ya pagi-pagi misalnya buat sarapan. Kadang beli lontong, beli pecel, atau beli nasi uduk. Nah, ini aku udah mulai goreng untuk cuminya, digoreng tepung seperti biasa. Tapi ini cumi yang aku goreng itu sebagian ya, sebagiannya itu aku mau tumis cabai hijau, jadi mau dibikin sambal cabai hijau untuk kami, aku dan Pak suami. Sementara yang goreng tepung ini buat adik Gina sama kakak Gali. Kemarin juga alhamdulillah aku udah bikin sambal cabai hijau ya dan itu masih ada setengah botol lagi. Dan untuk cabai hijaunya juga kemarin itu nggak aku tambahin dengan cabai rawit ya. Jadi rasanya itu nggak terlalu pedas. Makanya ini pas aku mau masak cumi cabai hijau itu aku tambahin dengan cabai rawit merah ini ya yang aku potong-potong aja. Kemudian untuk bawang merah bawang putihnya aku tambahin yang diiris-iris juga. Nah, ini baru aku masukin sambal cabai hijau yang ada di dalam botol tadi ya, yang memang udah aku siapin di dalam kulkas.
Biar masaknya itu kan lebih praktis, lebih cepat gitu ya. Kalau kita mau ngeblender itu pasti ngulang-ngulang, mau nyuci peralatan blendernya juga. Dan seperti biasa kalau yang dibikin sambal cabai hijau seperti ini, cuminya itu aku ambil yang bagian ekornya ya, sama yang di bagian kepalanya. Karena kan ini untuk kami makannya, kalau untuk bagian tengahnya itu untuk yang digoreng tepung. Tapi tetap sih ada juga yang di bagian tengahnya ya, nggak semuanya itu bagian kepala sama bagian buntutnya. Karena semalam itu aku lupa naikin cuminya ya ke chiller, jadi ini masih dalam keadaan setengah beku gitu. Cuman nggak apa-apa lah, ini nanti aku tutup wajannya supaya cepat matang ya untuk cuminya. Dan ini nggak usah ditambah air lagi karena cuminya ini kan udah berair. Nah, ini yang bagian tengah sama buntut dari cuminya ya aku masukin. Kalau tadi itu kan di bagian kepalanya sama kaki-kakinya. Oke, nah ini aku tutup dulu wajannya sambil nunggu matang. Ini aku mau angkat dulu cumi yang udah digoreng tepung tadi ya. Jadi ini udah matang, nggak usah terlalu lama. Dan itu masih meletus ya kelihatan. Walaupun tadi di awal pas mau goreng cumi ini aku udah masukin tepung. Cuman sih nggak parah banget ya meletus-letusnya. Nah, ini aku mau langsung angkat karena untuk tepungnya itu udah kriuk ya, udah garing gitu. Tapi ini nggak lama aku gorengnya, makanya nggak alot ya. Jadi kalau kita kelamaan goreng cumi itu biasanya dia jadi alot. Alhamdulillah untuk cumi goreng tepungnya udah mateng, dan ini aku taruh lagi di atas meja ya. Itu tadi kangkung itu udah aku taruh juga di atas meja. Dan itu jangan heran juga ada botol minum sama cangkir ya. Itu kan biasanya anak-anak main kemudian minum dan ditaruh di atas meja. Tapi belum aku cuci karena pasti anak itu kan minumnya ngulang-ngulang. Oke, nah ini Pak suami habis pulang dari Jumatan. Kan ini kan hari Jumat, Pak suami pulang kerja itu lebih awal ya dan langsung Jumatan, kemudian baru pulang. Pas banget ini cuminya udah matang, kemudian juga sayur kangkungnya tadi udah matang, jadi bisa makan sama-sama ya. Alhamdulillah, nah inilah menu untuk makan siang hari ini. Ada cumi cabai hijau, kemudian cumi goreng tepung, kemudian juga ada sayur kangkung tumis. Oke, baiklah, karena Pak suami dan kakak Gali udah pulang Jumatan, jadi kami mau makan siang bareng. Gorengnya sama ini sekali makan. Kakak mandiri makan lah. Adek, nah makan yuk. Nama. Berapa nih, Mak? Berapa? 5 sewa. Kalau tidak mau pedas. Dan ini kakak Gali karena tercium bau harumnya udah ngambil piring dan nasi. Katanya lapar dan ini kami makan bareng-bareng ya. Nah, ini kakak Gali udah ngambil 1 piring nasi. Sambil nanyain cuminya itu ngambilnya berapa potong katanya. Supaya adil sama Dek Gina ya. Karena kalau ada yang banyak, ada yang sedikit itu suka ribut. Habis makan siang ini, nah di sore hariannya itu aku lanjutin ya aktivitas aku dengan berberes piring-piring peralatan makan yang udah kering, karena setelah makan kan pasti dicuci ya, karena ada lagi cucian piring kotor gitu. Nah, sebelumnya ini aku masukin dulu botol minum yang udah aku isi dengan air. Biasa ya kalau di kulkas itu wajib ada stok air minum dingin ya, karena anak-anak suka minum langsung ngambil dari botol di kulkas. Nah, ini aku taruh dulu peralatan dapur yang udah kering. Ini adalah cucian piring siang tadi ya, habis makan siang. Terus ini wadah food container juga tempat aku naruh cumi ya, yang bagian kepalanya tadi itu udah aku cuci, kemudian udah kering, jadi aku taruh di tempatnya. Terus ini juga buat naruh-naruh piring. Dan lanjut habis itu aku cuci beberapa gelas. Karena sore ini tadi ada tamu Pak suami ya yang ke rumah dibikinin kopi gitu. Jadi karena udah pulang tamunya, jadi ini aku cuci bersih. Kalau cucian peralatan dapur itu atau peralatan makan itu nggak ada habisnya ya. Jadi habis di
simpan lagi, yang udah kering ke tempatnya itu pasti ada cucian lagi yang baru. Nah, gelas-gelas itu juga itu gelas-gelas anak-anak minum ya, karena kan kalau minumnya ngulang-ngulang itu suka gonta-ganti gelas. Oke, habis nyuci peralatan dapur, nggak lupa ini aku lap-lap dulu air yang nyiprat-nyiprat hasil dari mencuci piring. Jadi kalau udah kering dapur itu rasanya udah lega ya, karena kita bisa nanti melakukan aktivitas lagi dengan nyaman. Nah, lanjut habis ini itu videonya aku lanjutin dengan video unboxing. Jadi ini aku kedatangan beberapa paket, mudah-mudahan kalau ada yang lagi nyari-nyari pakaian ya, kebetulan sesuai dengan yang aku beli ini, bisa nanti klik link yang ada di description box karena di sana udah aku cantumin tempat aku belanja. Nah, ini adalah pakaian atasan untuk kerja, jadi ini adalah batik. Dan aku nggak nyangka batiknya ini puas banget aku karena dia ada lapisan puring tricotnya ya yang tebal di dalamnya. Jadi pas kita pakai batiknya ini kokoh di badan gitu ya. Jadi dia tegap bahunya, kemudian bagian badannya juga dia jadi kayak di press gitu. Nah, ini harganya lagi ada promo. Kebetulan kemarin aku ordernya di ujung-ujung tahun ya. Motif batiknya ini nggak luntur, kemudian juga dia motifnya itu presisi ya, antara kiri kanan, bagian belakangnya, tumpalnya juga pas, pokoknya keren lah, bagus ini. Jadi mungkin bisa jadi langganan ya untuk beli batik kerja. Karena aku lagi cari warna marun, jadi ini aku juga nyari rok ya yang warnanya juga marun gitu di online shop yang lain. Nanti linknya juga bakal aku taruh di description box. Untuk roknya ini aku ambil juga warna marun dan ini model plisket seperti biasa, dan dulu juga pernah aku share ya video tempat aku ambil rok ini. Cuman ini aku beda model ya. Kalau yang kemarin itu aku ambil model ring, kalau yang ini aku ambil model model pinggangnya serut. Nah, ini dia. Cakep kan? Jadi dia ini ukurannya lebar, kemudian plisketnya juga bagus, dan juga bahannya tebal dan jatuh. Nah, ternyata warna merahnya itu agak beda ya, jadi nggak begitu sama. Sekarang itu susah ya kalau kita nyari warna, karena sekarang udah banyak jenis warna dan nama. Cuma nggak apa-apa lah, untungnya ada jilbab yang warnanya sama ya, pernah aku order juga di Shopee. Cuman nanti video unboxing untuk jilbabnya itu aku share di video selanjutnya aja ya, karena ini kayaknya udah kepanjangan. Nah, yang terakhir ini adalah blus warna putih buat kerja juga di hari Rabu. Jadi kalau di hari Rabu itu kan ada pakaian dinas warna putih ya. Nah, biasanya kalau guru-guru sekarang di tempat kami ini suka pakai baju putih yang santai kayak gini ya, jadi nggak terlalu resmi. Nah, ini harganya worth it banget dan ternyata bahannya bagus. Tadinya aku nggak nyangka ya, dengan harga di bawah 100.000 itu bisa dapet blus putih yang cakep banget. Ini juga lagi promo. Terus juga ini warnanya putih bersih ya, dan modelnya itu di bagian bahunya ada rempel, dan di bagian dadanya juga ada rempel. Nah, bahannya ini bahan katun halus dan juga tebal. Terus di bagian ujung tangannya itu tadi ada brandnya ya. Yang mau samaan langsung aja ke linknya di description box. Insya Allah nggak bakal nyesel ya, karena ini bener-bener bagus bahannya. Nah, kiranya video unboxing kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.